Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi ke channel ini. Ya, seperti yang teman-teman tahu bahwa sebentar lagi akan diadakan seleksi untuk P3K tahun 2022. Nah, sekarang aku ingin merangkumkan atau men-share hal yang wajib teman-teman tahu sebelum mengikuti seleksi P3K. Nah, ini aku rangkum berdasarkan Kepmenpan RB nomor 968 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Nah, sebelum mulai, teman-teman yang butuh referensi belajar bisa bergabung di Sahabat CPNS. Di sini ada banyak paket belajar, termasuk paket P3K. Nah, ada dua jenisnya, ada yang paket mandiri, ada yang bimbel. Di sini ada banyak pilihan, silahkan teman-teman cek aja di link yang aku cantumkan di description box. Dan ada juga paket untuk tryout-nya yang gratis jika teman-teman ingin mencoba versi yang gratisnya terlebih dahulu. Nah, dan jangan lupa masukkan kode kupon Sahabat CPNS untuk dapatkan potongan harga. Selamat mencoba! Hal pertama yang perlu teman-teman tahu yaitu jenis seleksi untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan yang terdiri atas dua jenis. Yang pertama ada seleksi administrasi dan yang kedua seleksi kompetensi, di mana untuk seleksi kompetensi terdiri atas 4 bagian yang meliputi seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan wawancara. Hal yang kedua yang wajib teman-teman tahu terkait dengan jumlah soal P3K. Nah, untuk seleksi kompetensi terdiri atas 145 soal yang meliputi seleksi kompetensi teknis sebanyak 90 soal, seleksi kompetensi manajerial 25 soal, seleksi kompetensi sosial cultural 20 soal, dan untuk wawancara sebanyak 10 soal. Berikutnya, hal ketiga yang harus teman-teman tahu yaitu durasi waktu pengerjaan soal. Nah, untuk seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial cultural itu dikerjakan selama 120 menit dan untuk wawancara dikerjakan selama 10 menit. Dan khusus untuk peserta disabilitas sensorik netra diberikan waktu sebanyak 150 menit untuk mengerjakan seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial cultural, dan untuk wawancara diberikan waktu selama 15 menit. Berikutnya yang harus teman-teman tahu terkait dengan pembobotan nilai. Kita mulai dari seleksi kompetensi teknis yang sebanyak 90 soal. Ini nilainya sama dengan benar sebanyak 5, salah atau tidak menjawab diberikan nilai 0. Sehingga jika 90 soal dan nilai maksimal 5, maka poin tertinggi yang dapat diperoleh sebanyak 450. Berikutnya untuk kompetensi manajerial yang sebanyak 25 soal, ini bobotnya adalah paling rendah 1 dan paling tinggi 4. Dan jika tidak menjawab nilainya 0. Jadi mending teman-teman jawab aja, mending dapat 1 daripada tidak sama sekali, ya kan? Nah, jika teman-teman benar semua untuk 25 soal ini, maka akan mendapatkan sebanyak nilai maksimal 100. Berikutnya terkait dengan seleksi kompetensi sosial cultural sebanyak 20 soal. Ini nilai paling rendah 1 dan paling tinggi 5. Dan jika tidak menjawab 0, maka mending teman-teman jawab saja daripada tidak menjawab sama sekali. Dan nilai maksimalnya sebanyak 100. Dan yang terakhir, untuk wawancara sebanyak 10 soal, ini paling rendah 1 dan paling tinggi 4, sehingga nilai maksimal sebanyak 40. Oke, jelas ya? Dan hal yang terakhir terkait dengan ambang batas atau passing grade. Nah, yang pertama terkait dengan seleksi kompetensi teknis, ini terbagi dua. Untuk peserta dengan formasi yang mewajibkan STR, maka passing grade-nya adalah 0. Jadi tidak ada passing grade untuk kompetensi teknis jika teman-teman punya STR atau formasi yang teman-teman ikuti adalah formasi yang mensyaratkan STR. Nah, jika jabatan fungsional yang teman-teman daftar itu tidak mensyaratkan STR, maka passing grade-nya untuk kompetensi teknis sebanyak 158. Nah, untuk kompetensi manajerial dan sosial cultural, ini totalnya harus sebanyak 130.
Sedangkan untuk yang wawancara, teman-teman harus minimal punya nilai sebanyak 24. Semoga video kali ini bermanfaat dan see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.